Semangat inovasi. Halo, saya Mardani. Bertemu kembali di pembahasan visualisasi dan data insight. Pada bagian ini, saya akan lebih berfokus ke data insight. Nah, tentu saja kita sering ya mendengar apa itu kata data insight. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan data insight ini? Apakah dia hanya berupa hasil analisis semata atau sesuatu yang melebihi daripada itu? Nah, kita akan coba membagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama tentang penjelasan umum tentang data insight, dan kemudian kita akan melihat seperti apa sih bentuknya data insight tersebut yang tentu saja nanti kita akan kombinasikan dengan sebuah teknik visualisasi. Rekan-rekan sekalian, bahwa yang dimaksud dengan data insight itu adalah sebuah pemahaman terhadap pengetahuan yang mendalam dari sebuah atau seorang individu atau organisasi yang dihasilkan karena dia melakukan analisis terhadap informasi pada isu tertentu. Jadi kata kuncinya ada tiga. Pemahaman yang mendalam, dilakukan karena adanya proses analisis terhadap informasi, dan biasanya terkait dengan satu isu. Dengan kata lain sebenarnya, data insight ini rely on sebuah specific purpose, atau satu tujuan spesifik, atau permasalahan, jadi semacam itu. Dan data insight ini tidak mungkin tidak dihasilkan dari sebuah proses analisis. Kalau kita tiba-tiba mendapat data insight, katakanlah kita mendapatkan ide nujum gitu ya, atau ide yang muncul tiba-tiba, yaitu impossible. Dalam konteks data analisis, itu harus dilakukan sebuah proses data analisis. Nah, pemahaman mendalam ini atau insight ini memperkaya pikiran manusia atau orang agar kemudian menangkap sebuah fenomena data itu dalam perspektif yang lebih luas atau 360 derajat. Sehingga kemampuan ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang jauh lebih tepat atau lebih presisi. Kalau bahasa saya mengambil keputusan ya on the point, sesuai dengan akar masalahnya. Nah, hal inilah ketika orang sudah mendapatkan data insight yang cukup banyak, somehow dia akan mengambil keputusan itu seperti insting, seperti dia punya sebuah alur yang automatically. Kenapa? Sebenarnya itu bukan karena dia itu ahli nujum, tetapi karena dia sudah penuh dengan analisis dan data insight. Itu yang menjadi menarik. Kita bisa melihat contohnya apa namanya pelatih-pelatih sepak bola kelas dunia ketika menghadapi situasi timnya itu tertekan atau kalah kehilangan banyak gol misalnya, dia bisa melakukan turn back dengan melihat tadi apa namanya data di lapangan, dan dengan kemampuan dia sudah melakukan data insight, dia bisa mengatur strategi baru dan akhirnya bisa membalikkan keadaan. Nah, itu adalah sebuah data insight yang menurut saya menjadi sangat penting untuk diketahui. Rekan-rekan sekalian, tentu saja data insight ini harapannya tidak hanya sebatas itu, seperti deep understanding, tapi more than that. Jadi terjadi sebuah actionable data insight. Jadi bagaimana kita memiliki sebuah data insight yang memaksa kita atau mendorong kita melakukan sebuah aksi atau respon nyata terhadap informasi data insight tersebut. Nah, ini contohnya ya bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pendapatan organisasi atau revenue-nya, dan automatically menghasilkan profit yang besar bagi perusahaan, misalnya semacam itu. Nah, apabila kemampuan ini terus-menerus diasah, maka kita akan punya yang namanya active intelligence ya. Jadi sebuah kemampuan di mana kita itu sangat-sangat peka terhadap situasi bisnis secara real time. Dan kemudian kita juga mengambil respon, aksinya juga hampir-hampir real time. Sehingga kita seperti melakukan permainan strategi yang sangat-sangat cepat dan sangat-sangat dinamis. Inilah salah satu model bagaimana sebuah data insight digunakan dalam strategi bisnis perusahaan atau organisasi. Jika kita melihat ada tipe-tipe organisasi semacam ini, di belakangnya saya yakin mereka sudah punya data insight yang cukup tajam. Rekan-rekan sekalian, data insight ini memang gabungan antara kita punya data dan kemudian kita analisis atau kita analitik dan akhirnya kita punya insight ini. Jadi ini yang kemudian membuat kita menjadi mengerti bahwa
Untuk bisa menuju ke insight, mau tidak mau, analisis big data menjadi sangat penting. Nah, apa manfaatnya kita menggunakan data insight? Yang pertama adalah kita melakukan optimisasi atau optimize, yaitu mengoptimisasi proses untuk meningkatkan kinerja kita. Jadi ini yang value atau manfaat terawal yang bisa kita dapatkan apabila kita bisa mendapatkan data insight. Yang kedua adalah uncover. Uncover ini seperti membuka tabir yang selama ini tidak tampak. Apa saja? New market, produk, service, dan juga new source of revenue. Bahkan kadang kita yang biasanya jualannya hanya seperti ini biasanya dengan traction yang tidak terlalu tinggi, karena kita punya insight, kita tinggal mainkan sedikit, yang terjadi berikutnya adalah kita bisa mendapatkan revenue dari produk stream yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, ini juga terjadi sekarang di banyak startup atau perusahaan teknologi yang memiliki layanan-layanan di jasa pengiriman barang, orang, dan seterusnya. Mereka bisa mendapatkan revenue dari sesuatu yang dulu tidak kita kira. Nah, yang ketiga adalah kita membalance atau menyetarakan antara potensi risiko dan reward dari sebuah risiko bisnis. Ini juga memerlukan data insight. Dan ini yang menjadi menarik, kita makin mempertajam pemahaman terhadap customer untuk meningkatkan customer yang menjadi lebih loyal ke kita dan juga merasakan manfaat jangka panjang dari produk dan service kita. Nah, sehingga memang pada konteks ini data insight menjadi sangat penting dan biasanya memang diidam-idamkan sebagai hasil dari sebuah proses panjang analisis big data. Kita akan melihat contoh-contohnya dan bentuknya. Semangat inovasi.